Halo teman-teman, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi bersama aku Kiflo. Oke teman-teman, kita langsung lanjutkan aja ya ceritanya. Namun tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Lonceng berdenting dan Nia membuka matanya. Sekilas saat Nia membuka mata, ia melihat seseorang perempuan berambut panjang. Ia mengenakan gaun putih hingga menutupi kakinya. Berjalan melintasi kamar Nia. Perut wanita itu buncit, menyerupai wanita yang tengah mengandung. Nia beranjak dari tempat tidurnya, lalu pergi memeriksa. Nia tidak melihat siapapun di sana. Dengan cepat, ia langsung menutup pintu kembali, menguncinya. Namun belum sempat juga Nia kembali ke ranjang. Ia merasa di belakang, seseorang tengah membelai rambutnya yang panjang. Menciumnya, nafasnya terasa di tengkuk Nia. Nia mulai menangis. Nia yang sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, lantas nekat untuk melihat siapa yang ada di belakangnya. Namun saat Nia berbalik, ia tidak menemukan siapapun di sana. Namun pintu yang sudah dikunci oleh Nia terbuka kembali. Nia mendengar langkah kaki di tangga. Nia mengikutinya. Nia merasa ia harus mengikutinya. Seakan memang Nia dituntun untuk tahu lebih jauh apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Sampai sosok itu melangkah di anak tangga kamar misterius itu. Sebelum ia masuk ke sana, ia melihat Nia. Aneh, Nia tidak tahu bila sekarang ada anak tangga di depan kamar misterius itu. Tanpa berpikir panjang apapun lagi, Nia menaiki anak tangga lalu masuk ke sana. Saat Nia sudah masuk, pintu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Hal pertama yang Nia rasakan adalah bau apek yang membuat Nia tidak nyaman. Selain bau apek, Nia juga merasa ruangan ini jauh berbeda dari semua ruangan yang pernah Nia masukin. Hal yang mengganjal tentu adalah hampir di setiap sudut ruang Nia bisa melihat semua benda berserakan. Ruangan ini tidak lebih besar dari ruangan tempat Nia menumpang tidur. Hanya saja di dalam ruangan ini hanya terdapat satu ranjang dengan beberapa perabotan. Tak terkecuali satu kursi usang yang berdiri kokoh tepat di tengah ruangan. Aneh, pikir Nia melihat kursi lusuh itu. Dengan kaki terpincang-pincang, Nia memaksa diri menuju ranjang tempat tidur. Di samping sisi ranjang terdapat sebuah jendela dengan tirai putih transparan. Manakala Nia memeriksa kemana jendela itu tertuju, Nia terperanjat. Ia semakin yakin di ruangan ini ia melihat dia. Debu seakan menjadi kawan. Nia menelisik setiap sisi ruang ini. Benar, guratan di sepanjang tembok tidak diciptakan dengan sengaja. Ada goresan dari darah yang menghitam. Ada sayatan kasar dan geligi daging kering yang terkelupas masuk ke dalam guratan itu. Siapa pemilik kamar ini? Satu yang Nia tahu. Siapapun yang mendiami kamar ini, setiap detik ia pasti menggaruk atau meronta, mencakar sisi tembok dari segala macam apa yang bisa ia dapat. Percikan darah kering di sana sini membuat Nia merasakan perasaan merinding yang tak terjelaskan. Sampai ia kembali menatap kursi. Dengan perasaan ragu, Nia berhenti tepat di depan kursi usang itu. Nia perlahan menatap langit-langit, mencoba menebak dari persepsi liar ketika mengamati ruangan ini. Mata Nia terbelalak menyaksikannya. Tepat seperti dugaan Nia, di sana ada tali gantung yang masih tersimpul. Si pemilik kamar ini mati gantung diri. Semakin lama di ruangan ini, Nia merasa bahwa dirinya semakin terancam. Ia berlari meski harus menyeret kakinya. Nia menuju pintu, namun pintu terkunci. Dengan nafas memburu, Nia menggebrak pintu, berteriak-teriak. Namun tak ada satupun yang menjawab. Perlahan-lahan terdengar suara tawa ringkih, menyerupai suara bayi yang tergelak. Suara itu terdengar dari bawah ranjang. Nia yang benar-benar mendengar tak berniat untuk memeriksanya. Ia harus keluar dari tempat ini. Nia terus-menerus berteriak sembari menggebrak pintu. Frustasi karena tak kunjung mendapat jawaban, Nia mengintip dari lubang kunci. Tempat biasa Nia melihat pintu dari bawah anak tangga. Siapa sangka
Kini Nia ada di dalam ruangan itu dan dari sana Nia melihat sesuatu. Sylvie tengah ada di bawah anak tangga melihat pintu sendirian. "Sylvie, Sylvie!" bentak Nia. Namun gadis kecil itu melangkah pergi. "Sylvie, buka, buka!" Nia terdiam tidak mengerti sampai pandangannya tertuju pada sisi bawah ranjang. Nia mendekatinya. Rasa nyeri di kaki Nia semakin menyiksa. Namun suara mengerikan itu memancing rasa penasaran bagi Nia. Seakan suara itu ingin menunjukkan eksistensinya. Kini Nia berjongkok menahan perih, menekuk kakinya. Nia menyentuh kain putih yang menutup ranjang, perlahan membukanya. Tidak ada satupun atau apapun di sana, kecuali ruang kosong di bawah ranjang. Tidak ada sampai Nia merasakan sentuhan di kakinya perlahan. Hanya ada satu sentuhan. Namun semakin lama, tangan-tangan asing seperti berebut menyentuhnya. Nia melirik sosok itu. Nia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sosok kecil merangkak dengan lendir merah darah. Berebut menjilat kaki Nia. Mengerumuninya ada puluhan lebih. Memenuhi sisi ruangan lain. Mereka seakan-akan memenuhi tubuh Nia. Jeritan Nia memutus malam itu. Nia terbangun tepat di bawah kamar. Ia seperti gadis yang kosong. Tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana semua berlangsung secepat itu. Namun Nia hanya ingat satu hal. Kakinya bernanah, semakin nyeri. Manakala Nia mencoba untuk bangun, ia terjatuh dengan kepala menghantam lantai. Setiap Nia memaksa untuk bangun, kakinya seperti kehilangan tenaga. Nia akan tersungkur. Wajahnya terus-menerus menghantam lantai, sampai darah terus mengalir dari hidungnya. Nia mulai menangis, berteriak meminta tolong kepada siapapun. Dengan perasaan kacau balau, Nia hanya bisa menggunakan kedua tangannya. Ia merangkak dan terus meminta tolong. Sampai seorang anak memergokinya. Ia tanpa syok melihat Nia, lantas mendekatinya dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Aku terjebak di kamar itu." Aneh, wajah anak itu tampak kebingungan. "Panggil Ni Ika dan semua pamong." Anak itu masih memandang Nia kebingungan. Apa anak itu? Seperti tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Nia. Sampai anak lain datang dan bertanya. Anak itu lantas menjawabnya. Nia tidak bisa bicara. Di ruang kecil, Nia terduduk lemas. Matanya kosong menerawang jauh entah kemana. Ni Elin dan Ni Eva hanya meratapi prihatin. Mereka melihat kaki Nia yang semakin dilihat semakin membuat mereka berdua bingung. Bagaimana luka yang sepele tiba-tiba seperti ini? Tak beberapa lama, Ni Ika melangkah masuk. Ia menatap Nia, seakan tahu apa yang menimpa gadis malang itu. Ia berbisik pada Nia, "Ikut saya ya nak." Detik itu juga Nia dibawa pergi. Oke teman-teman, kita lanjutkan besok ya. Terima kasih sudah mendengarkan.